Bib, Ana pernah dengar mahfuzat yang berbunyi utlubil ilma walau bisin. Nah, itu tuh mahfuzat itu apakah dari hadis, Quran, pepatah atau apa, Bib? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari semua ungkapan ulama itu bukan hadis. Tapi tetap tujuannya bagus, Ji. Tujuannya bagus, tujuannya mengarahkan kita untuk giat mencari ilmu walaupun di negeri yang sangat jauh di Cina. Seperti itu. Utlubil ilma walau bisin. Ya, carilah Kenapa ilmu. utlubil ilma walau bi Bekasi misal? Atau walau bi Majalengka Atau misal. Tenjolayar Atau ya. Tenjolayar Ah. gitu. Kenapa ke Cina? Jadi Cina, kenapa di Cina? Karena mungkin dilihat dari jarak ketika itu. Kan jaraknya kan Cina itu jauh. Jadi maksud tujuannya sih carilah ilmu walau ke negeri yang paling jauh. Gitu. Jadi supaya giat kita mencari ilmu walaupun ke negeri jauh. Kenapa? Karena thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Wal muslimat mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi orang-orang muslim, laki-laki dan muslimat perempuan. Nah, terus kenapa harus ke negeri Cina, Bib? Ya karena itu Balik lagi. Bukan karena jauhnya kalau menurut ini pertanyaan anak. Karena kan secara teritori kalau dari Timur Tengah ke Cina itu dekat, Bib. Maksudnya cool untuk kaum muslimin seluruh dunia atau gimana? Iya, itu ungkapan bagi umum bagi semua orang-orang yang ada di dunia ini, orang Islam bahwasanya cari ilmu lah walau ke negeri Cina. Apaan? Kalau zaman dulu kan yang orang-orang pintar kan terkenal mungkin dari Palestina, terus dari Mesir. Kenapa nggak ke sana aja? Kan Cina baru dulu kan zaman dulu bukan belum pinter-pinter, Bib. Ya mungkin hanya kiasan apa namanya perumpamaan saja. Tapi kenapa jadi ini ya, Bib? Jadi apa namanya? Jadi Jadi kenyataan. Ya itulah mungkin ya untuk sekarang untuk pribadi saya ungkapan ini sekarang mungkin bagus juga. Kenapa? Karena kita tadi lihat Cina ini sekarang kan teknologinya canggih. Kan antum kemarin kan jalan-jalan ya ke Cina. Anak tahadus binikmah nih. Iya. Ya, Coba ceritain. Anda baru Kenapa pulang. sih antum harus jalan-jalan ke Cina? Kenapa nggak ke Palestina? Kenapa nggak ke mana? Ke Amerika? Kenapa harus ke Cina, Ji? Yang pertama karena negara Cina ini kan baru maju, Bib. Wih. Tahun 1970 itu malah secara ekonomi Cina itu ketinggalan dari Indonesia. Wih. Nah, jarak waktu sekitar 40 tahun lebih, itu Cina sekarang menjelma menjadi negara maju. Hampir 1 miliar orang itu bergerak status sosialnya, Bib. Wih. Dari orang nggak mampu, orang miskin ke orang menengah ke atas. Itu 1 miliar orang lebih, bukan sedikit orang di sana. Nah, kenapa saya belajar ke sana? Karena yang pertama adalah saya dengar tadi, Bib, utlubil ilmu walau bisin. Gara-gara gitu. Gara-gara itu jadi ke Cina gitu. Jadi Ya. ke Cina. Nggak, karena saya melihat teknologi. Karena kan kayak AI, activation intelligence. Non? AI teh? Hah? Nah, AI ya tahu. AI itu kan sekarang kan zaman teknologi. AI second teknologi kedua mungkin, bukan teknologi kedua. Bahkan produk-produk Cina itu seperti DeepSeek, terus beberapa produk lah saya lupa. Itu hampir mau menyaingi teknologi AI dari barat, Bib. Nah, makanya itu juga sih ibaratnya bagus juga bagi bagi para pemuda-pemuda khususnya ya mungkin yang ada di Indonesia itu untuk bisa belajar dari negeri Cina, Ji. Seperti yang tadi Haji cerita sudah maju segala macam. Soalnya apa di Indonesia ini nggak maju-maju, Ji. Yang dipikirin apa? Agama, akidah, apalagi rantai dari langit. Macam-macam. Jadi kadang-kadang ya kita itu terbentur dengan seperti itu. Makanya mungkin ungkapan ulama ini tepat banget bagi kita para manusia yang hidup di zaman sekarang untuk mengiblat teknologi ke Cina. Supaya apa sih? Supaya menjadi acuan bagi diri kita ini untuk bisa menerapkan ilmu-ilmu mereka di negara kita supaya negara kita lebih maju lagi. Saya ngelihat Kalau misalnya nih kemajuan teknologi sendiri itu dalam Islam sendiri itu udah terprediksi akan seperti ini atau gimana, Bim? Iya. Apakah di Al-Quran sendiri ini akan jadi dampak positif atau negatif pembahasannya? Ya, sebenarnya seperti yang diungkapkan guru saya, kata guru saya manfaatkan teknologi canggih yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi, orang Nasrani ini untuk kemajuan Islam, untuk perkembangan Islam. Ya kan sekarang seperti kamera atau
ada AI, gunakanlah untuk kemajuan Islam. Jadi itulah indahnya Islam, bijaksananya Islam itu seperti itu. Jadi memanfaatkan yang mereka buat untuk kemajuan dunia, tapi kita manfaatkan untuk kemajuan akhirat. Oh. Mantap. Jadi kemarin antu saya lihat sampai jalan-jalan ke pabrik BYD kan mobil listrik. BYD, Bib. BYD ya. Itu ada nggak sih mobil produk Cina yang langsung otomatis kalau dengar panggilan adzan langsung belok ke masjid? Bisa, Bib. Bisa. Keren kan? Keren. Takutnya. Coba, Bib. Coba tanya Habib ke Ana, kenapa Ana sampai sekarang belum pakai mobil listrik? Iya, kenapa sampai sekarang antum detik ini belum pakai mobil listrik? Jadi yang pertama, Ana ada satu ketakutan. Saya kan orang awam. Ada ketakutan karena itu semua terkontrol, Bib. Jadi kalau nggak salah nih saya, satu mobil itu ada satu chip masing-masing di dalam mobil. Sangat gampang, Bib. Jadi kemungkinan besar nih ada satu monitor yang memonitor nih. Misal Habib beli mobil BYD U8 misal. NK beli Denza. Itu datanya ada, Bib, ke data center semua. Sangat mungkin ketika pas waktu azan bagian Indonesia itu dibelokkan mobilnya dari server sana. Maksudnya kita mau belok ke masjid, Betul. dibelokin ke Betul. rumah makan B2 gitu. Gimana? Bukan. Sangat mungkin misal begini, misal Habib hari ini di ini sama pusat data centernya mereka. Misal Habib ini kan terdata, Bib. Oh, ini di data dia dibeli sama Habib mobil BYD Jet U8 misal, NK misal, BYD Denza misal. Itu datanya ada. Nah, kemudian ini hanya teori konspirasi sih, tapi kemungkinan besarnya bisa kayak gitu. Soalnya itu listrik kan, pakai chip. Ngeri juga. Nah, jadi Habib misal jam berapa? Jam 12. Habibnya di warteg misal jam 12 tadi tuh. Bisa, Bib, dijalanin ke mobilnya langsung ke masjid. Sangat bisa tuh. Cuma itu belum terjadi karena mungkin kan mereka juga harus ada yang dijaga gitu. Ngeri juga. Yang ditakutin privacy sih. Ketika semuanya udah serba digital, AI, mesin kayak mobil gitu, kita ngapa-ngapain di mobil tuh ketahuan sama yang ini. Oh, ngeri juga. Barangkali kita buru-buru masih sempakan gitu kan. Dalam mobil, Atau ke kosan tuh ya? Bagaimana? ketahuan gitu. Ngeri juga sih. Ngeri juga. Terus kalau sekarang kan belajar kan memang nggak harus ke negeri Cina yang jauh. Mungkin belajar lewat sosial media, contoh scroll TikTok. Itu kan juga bisa disebut belajar walaupun mungkin 30-40 detik. Apa itu dalam kategori belajar? Oh iya, jelas. Kalau yang baik-baik misal. Iya. Jika kita belajar lewat sosial media atau nonton video-video kajian agama lewat ustadz di media sosial, apakah sudah dikatakan belajar ilmu? Iya, karena Pak ustadznya ada. Walaupun di sosial media, tapi ustadznya ada berwujud tuh. Contoh belajar sama Ustadz Abdul Somad atau dan lain-lain. Kan ustadznya ada tuh lagi ceramah. Yang bahaya itu kalau kita belajar nonton TikTok, belajar agama ke Naruto. Naruto-nya gak ada kan, animasi kan. Tapi kan kalau ke ustadz ke One Piece ada, misal. iya One Piece lah atau Upin Ipin lah, nggak ada. Tapi kan kalau ustadznya ada, tapi tetap itu dikatakan mencari ilmu. Tetap mencari ilmu. Habib pernah lihat yang kemarin rame di salah satu TV swasta bahwa ada film yang dibuat sama full AI. Oh iya pernah tahu. Gimana kalau ustadznya itu full AI? Terus Habib tahu nggak sekarang ada media sosial AI? Iya tahu. ChatGPT atau bagaimana? Bukan. Media sosial tapi media AI. sosial para AI. Wih, ngeri juga ya sekarang. Iya. Apa Ya. ya? Saya lupa namanya. Ya kalau kita belajar sama gimana tuh? Tadi ya kalau kita menanggapi teknologi yang sangat canggih AI itu memang ngeri-ngeri sedap sih. Ngerinya gimana sih? Ya sekarang serba semua instan. Jadi menjadikan kita nih malas untuk berpikir. Kan otak itu semakin cerdas jika semakin kita asah. Sedangkan adanya AI ini kita semakin dimanjakan oleh mereka. Cuma tanya agama lewat ChatGPT akhirnya dijawab komplit. Itu memang boleh tapi tidak boleh dijadikan referensi yang benar-benar harus wajib, enggak. Itu cuma hanya sekedar cari referensi doang, tapi tetap kita harus bertanya kepada ulama yang berwujud. Kenapa? Karena tetap yang namanya ilmu itu kita harus belajar kepada individu seseorang. Harus ada gurunya. Ada gurunya. Seperti Habib belajar ke Habib Umar di Yaman di Hadramaut. Seperti itu. Habib, ketika itu kan ngomongin masih ke AI dan lain-lainnya digital yang sekarang makin berkembang. Misalnya kita tuh tidak boleh tertinggal kan dengan teknologi dengan AI. Kalau misal kita ketika berkumpul sama kawan-kawan lalu emang kita tuh harus sholat berjamaah di waktu itu. Nah kebetulan
biasanya kan di kita adatnya tuh seringnya zikir yang barengan. Boleh gak sih AI yang mimpin zikirnya tuh dari awal, karena semua yang di situ tuh gak hafal. Emang bisa ya? AI ada bisa diajak ngomong. Coba. Bisa nih coba. Coba AI Bacakan. pimpinlah aku tahlil. Coba. Kita coba ya. Coba. Lemot ya. Halo bro. Halo. Halo, ada yang bisa aku bantu malam ini? Santai aja kok. Oke. Anda bisa mimpin zikir nggak? Tentu, aku bisa pandu dengan sederhana. Kita mulai dengan niat yang tulus, lalu kita sebut nama-nama Allah dengan hati yang tenang. Mau mulai dari bacaan tertentu atau aku yang kasih contoh dulu? Coba kasih contoh. Kamu pimpin aja. Kamu pimpin aja sendiri ya. Kita ngikutin dari sini. Oke, kita mulai sama-sama ya. Kita bisa ucapkan astagfirullah pelan 3 kali. Astagfirullah. Bagus, lanjut pelan-pelan. Sekarang kita ucapkan subhanallah juga 3 kali. Subhanallah. Wah, kalau gini ya gak usah mondok pesantren ya. Ngeri juga. Coba suruh login bisa nggak? AI? Mau nggak masuk Islam itu? Niat kita di sini ya, untuk menenangkan hati dan mengingat kebaikan. Kalau ada hal yang lain-lain, Oke. Dengarkan saya. Bisakah kamu ucapkan ikuti saya? tentu aku siap mengikuti. Coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah. Wa asyhadu Ji, mabruk. AI. AI masuk Islam. AI mau Ada. Islam. AI masuk Islam. Yes. Boleh sama muslim. Selamat ya buat suasananya yang ceria. Oke, terima kasih ya. Gini kok itu Beb. Ya sebenarnya ya gak ya tadi seperti saya bilang, jadi makanya ngeri-ngeri sedap gitu. Jadi kalau kita serba mengandalkan AI, terus manfaat para ulama mereka ngaji ke negeri yang jauh atau mereka bertahun-tahun pesantren untuk apa? Tetap memang AI bisa menyelesaikan segala masalah, tapi ada ruhaniyah. Kalau kita ngaji langsung sama orang, Sama guru, itu sama ada guru. ruhnya, ada berkahnya, ada sirnya, ada rahasianya seperti itu. Terus kalau berarti nanya-nanya agama ke ChatGPT, kayak tadi Bib, itu kan semua hampir semua, karena kan dari segi vocabulary atau apa namanya, dari pembenaran kata mereka kan, itu mereka sangat banyak sekali Bib, sampai berapa kuadriliun gitu. Jadi mereka bisa jawab apa aja. Yes, ya silahkan saja, cuma hanya untuk sebatas referensi. Referensi. Ya, sebatas referensi. Kita tetap harus ada acuan dari para ulama yang mereka benar-benar memang punya sanad keilmuan yang jelas. Kalau ChatGPT kan ilmunya kemana? Nanti di hari kiamat kita tanggung jawabannya kemana? Masa ke Google? Kan Google gak berwujud ya kan, seperti itu. Ke situ sih. Berarti kita juga gak boleh ya untuk ngimamin sholat tarawih pakai video di YouTube ya, gak boleh. Janganlah, gak bisa begitu. Barangkali ya. bisa, Bim. Antum belajar apa aja dari mental orang-orang Cina, Ji? Kalau orang Cina itu Bib, yang pertama semua serba cepat. Semua dikerjain sama cepat. Terus apa ya? Di sana tuh keras-keras orangnya Bib. Oh gitu ya? Jadi kayak dari dan nada ngomong segala macam itu mereka keras. Dan semuanya sih serba cepat. Integritas kerjanya gila. Kalau orang Cina itu udah kerja tuh gila, gila. Oh berarti Mentalitasnya bagus. ya. Karena apa? Karena mereka sudah berhasil naik kelas, Bim. Iya. Dari kelas bawah ke kelas menengah ke atas sekarang. Ya sebenarnya itu juga kalau diterapkan, sebenarnya orang-orang Cina seperti itu tuh pun belajar kayaknya dengan hadis Rasulullah. Man jadda wajad. Siapa orang yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan apa yang disungguh-sungguhkan. Yaitu makanya sebenarnya Islam itu lebih hebat. Cuman kadang-kadang kita orang Islamnya sendiri pun tidak terlalu mempraktekkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di sebagian orang Cina juga kan ada, Bib, yang Islam. Yang kalau nggak salah etnis Uyghur. Oh, itu dari orang-orang Islam ya. Iya. Kalau misalnya ini sendiri, Bim, kayak tadi kan disebut di Cina tuh serba cepet nih, terus kerjanya keras. Di Islam sendiri tuh persentase untuk bekerja kerasnya itu sama ibadahnya itu gimana persentasenya, Bim? Ya, memang kita ini
orang Islam bukan hanya ajaran yang mendidik kita untuk akhirat saja. Kenapa? Karena kita dilihat diberikan contoh oleh Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad itu pun bekerja. Nabi Muhammad kerja mengajarkan kepada kita pun harus bekerja. Kan dalam Al-Qur'an apa? Wa ja'alnan nahara ma'asya. Aku jadikan kalian siang hari ma'asya untuk menjadi sumber kehidupan. Artinya apa? Allah aja merintahin kita untuk bekerja, untuk mencari sumber kehidupan. Namun tetap tidak boleh, jangan jadikan dunia ini pacuan sehingga kita lupa kepada kehidupan di akhirat. Silakan kamu kerja, bahkan kita orang Islam harus kaya. Ya. Jika memang pilihan kita beramal dari segi kekayaan, ya silakan kamu jadi orang kaya. Namun kekayaan di sini kan berbeda-beda versinya. Contoh versi Sayyidina Bilal. Bagi Sayyidina Bilal versi kaya itu ketika dia bisa makan, bisa adzan. Ya. Bagi Sayyidina Ali versi kayanya ketika dia bisa ada untuk berdakwah, untuk mengajar. Versi Sayyidina Umar, versi Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan itu versi kaya bagi mereka. Mereka pengen kekayaan hartanya untuk bisa bersedekah, berinfak dan lain-lain. Tinggal itu tergantung kepada kita masing-masing. Terus kan Bib, kalau ini nyambung aja nih. Kalau mendengar dari cerita tadi dari Al-Qur'an yang dibilang Habib tadi, kan ada beberapa alim ulama dan rata-rata ulama besar seperti contoh Utsman bin Affan, itu kan Khulafaur Rasyidin ya, Bib. Utsman bin Affan, kemudian ada Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, terus ada lagi Imamah dia Allahu Akbar. Keluar. Hadis riwayat hadis riwayatnya, Bib. Bukan ya Imam Muslim. Ya Muslim, Bukhari Muslim. Itu kan semua orang-orang kaya, Bib. Iya. Iya kan? Makanya itu ya, Islam itu memang harus kaya. Islam itu harus kaya. Kenapa? Karena kalau kita tidak kaya, kita akan dijajah secara ekonomi. Ekonomi ya, Bib. Orang-orang itu. Maaf, Bib. Antum dari tadi kan keringetan, coba pakai LS Skincare Corner. Wih, Biar gak berminyak. Ini sering aku pakai nih, Ini bisa dipakai siang dan malam, Bib. Iya, Kalau iya, ini iya. buat cuci mukanya. Ini nih bagi kalian yang suka nanya, Habib pakai skincare apa? Ini LS Skincare. Masya Allah, enak dipakai dan pastinya Murah. bikin murah Murah dan juga, Bib. bikin glowing. Ada 100.000. Nabi Musa itu pernah, kan Musa itu punya mukjizat kalamullah, berbicara dengan Allah. Ketika itu Nabi Musa di Bukit Tursina pernah mengatakan, Allah pernah mengatakan, Musa, apa ibadahmu? Kata Musa, ini zikirku, puasaku adalah ibadah untukmu ya Allah. Kata Allah, enggak, ibadah itu untuk dirimu sendiri. Mana ibadahmu untuk aku? Maka Nabi Musa mengatakan, apa ya Allah ibadah yang aku harus lakukan untuk kamu? Idkhalus surur ala qalbil mu'min, menyenangkan hati seorang mukmin. Jadi apa di sini gimana kita mau nyenang hati orang muslim kalau kita tidak ada kekayaan? Kayak haji, Masya Allah dikasih ke sumber kekayaan, nyenangin orang muslim, nyenangin sedekah dan lain-lain. Jadi makanya disitulah kita dianjurkan untuk menjadi orang Islam yang kaya, tapi bukan hanya kaya harta, kaya hati juga, kaya iman juga. Bib, terus satu lagi, Bib. Karena kan kita ngomong teknologi dari awal. Kita ketahui bersama bahwa teknologi itu kebanyakan ya berasal dari orang-orang barat yang notabene adalah bukan orang-orang Islam. Seperti contoh beberapa teknologi AI, teknologi dasarnya itu bahkan diciptakan oleh orang-orang Israel. Terus orang Cina juga sama, Bib. Sekarang Cina itu luar biasa, Bib. Anak kemarin keempat pabrik ke BYD itu pabrik mobil, terus ke Huawei. Huawei itu juga gila-gilaan, Bib, luar biasa. Kenapa tahun 2021, koreksi kalau salah, tahun 2022 petinggi-petingginya itu ditahan, Bib, dari Amerika. Dua direktur mereka sama anak yang punyanya itu ditahan. Disebabkan apa tuh? Ya persaingan bisnis global itu, Bib. Kurang lebih seperti itulah kejadiannya. Habis itu kan diblok, Bib. Diblok, tidak boleh pakai Android, tidak boleh pakai iOS. Google ya? Iya, Google nggak ada, nggak bisa. Diblok sama perusahaan-perusahaan itu. Akhirnya mereka bikin ekosistem sendiri, Bib. Saya lupa namanya apa ya, Huawei itu. Ekosistemnya tuh. Ada di bawah sini. Nah itu. Nah, melihat cerita tadi kan itu orang pintar tuh ada di sana. Gimana hukumnya? Seperti saya contoh kemarin, Bib. Belajar ke orang yang bukan Islam, ke negeri Cina. Apalagi kan ya apaan kalau ngelihat saya disusul sama beberapa teman-teman di sana. Oh, ini namanya. Oh, khusus lagi khusus cinta. Hasanah. Jadi saya bertanya kan, terus kan karena orang sana pun kalau apa ya saking kerjanya luar biasa, etos kerjanya luar biasa, sehingga mereka tuh kadang-kadang lupa waktu,
Jadi sebenarnya kalau belajar ilmu itu orang Islam itu ya Nabi Muhammad kan itu bijak banget ya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun mengatakan ana abdun man 'allamani harfan wahidan, kata Sayyidina Ali, aku ini seorang hamba bagi orang yang mengajarkanku satu huruf. Artinya apa? Silahkan kamu cari ilmu ke siapapun selama ilmu itu ilmu keduniaan. Tetap kalau ilmu akidah, ilmu agama ya, harus supaya orang Islam. Untuk keduniaan silahkan kamu cari ilmu. Dan Sayyidina Ali pun mengatakan tadi seperti itu. Aku ini hamba bagi orang yang mengajarkan aku satu huruf. Artinya apa? Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya jika Sayyidina Ali menghargai seorang guru yang mengajarkan dirinya satu huruf, apalagi seorang kita diajari oleh guru-guru kita yang mengajarkan beberapa ilmu kepada kita. Ini lebih ke menghormati ilmunya. Jadi silahkan kau belajar ilmu kepada siapapun selama itu ilmu keduniaan, ilmu bisnis. Adapun untuk ilmu agama sendiri ya kita harus belajar kepada Berarti selama itu ilmu keduniaan is okay. Iya. Hasung Itu cingcuang cangcang. Ayo kucing di rantang. Terus kata Imam Syafi'i juga apa? Kata Imam Syafi'i apa? Man arada dunya fa alihi bil ilm. Orang siapa pengen dunia ada ilmunya. Bisnis ada ilmunya enggak? Ada ilmunya. Man arada al akhirah fa alihi bil ilm. Kita kalau pengen akhirat ada ilmunya. Wa man aradahuma fa alihi bil ilm. Kalau pengen dua-duanya harus dengan ilmu. Maka ilmu itu ruh dalam segala amal.